Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fadilah Ramadan, keutamaan Ramadan yang pertama, hadis ke-9 dari Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Kuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Faidah, maksud perisai adalah pelindung diri dari musuh. Begitu pula orang yang berpuasa, ia melindungi diri dengan puasanya dari musuh, yaitu syaitan. Dalam hadis-hadis lain diberitakan bahwa puasa dapat menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Riwayat lain menyebutkan bahwa puasa dapat menjaga seseorang dari api neraka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seseorang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang menyebabkan puasa rusak? Beliau menjawab, berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Jika dihubungkan dengan hadis-hadis lain, kedua hadis di atas sebenarnya menekankan kepada kita agar menjauhkan diri dari perbuatan yang menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Kini kita senang menghabiskan waktu dengan omong kosong. Sebagian ulama berpendapat bahwa berbohong dan membicarakan keburukan orang lain adalah perkara yang membatalkan puasa sebagaimana makan dan minum. Namun sebagian para besar ulama berpendapat bahwa hal itu hanya menghilangkan keberkahan puasa tetapi tidak membatalkannya. Tidak seorang ulama pun yang menentang pendapat ini hilangnya keberkahan puasa. Para ulama telah menyebutkan 6 adab berpuasa yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya kita menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang, bahkan melihat istri sendiri dengan nafsu. Apalagi melihat wanita yang bukan mahramnya, juga tidak melihat tempat-tempat kelalaian, permainan, dan tempat-tempat yang tidak boleh dilihat lainnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pandangan mata adalah satu anak panah dari panah-panah iblis. Barang siapa karena takut kepada Allah SWT menjauh diri dari melihat maksiat, maka Allah SWT akan mengaruniakan nur iman kepadanya yang dengannya ia akan merasakan kemanisan dan kelezatan iman di dalam hatinya. Para ahli tasawuf telah menafsirkan bahwa maksud menjaga pandangan adalah menjauhkan diri dari melihat perkara yang dapat melalaikan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita memelihara lidah dari berkata dusta, yaitu berdusta, berbohong, mengadu domba, berbicara sia-sia, menfitnah, bertengkar, mengumpat, membicarakan keburukan orang lain, dan sebagainya. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa puasa itu perisai bagi pelakunya. Oleh sebab itu orang yang berpuasa hendaknya tidak merusak perisainya dengan menjauhi berbicara sia-sia, senda gurau, bertengkar dan sebagainya. Jika ada orang lain yang mengajak bertengkar, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Maksudnya jangan terpancing untuk bertengkar. Apabila orang yang mengajak bertengkar itu orang yang paham, katakan padanya, aku sedang berpuasa. Jika orang yang mengajak bertengkar itu orang yang bodoh, maka katakan kepada diri sendiri, aku sedang berpuasa. Tidak pantas meladeninya. Terutama yang juga harus dijauhi ialah dusta yang membicarakan keburukan orang lain. Sebagian ulama secara jelas telah mengemukakan bahwa kedua hal itu dapat membatalkan puasa, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dikisahkan pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 wanita yang sedang berpuasa, namun keduanya di daerah lapar yang luar biasa sehingga nyawa mereka hampir melayang. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum memberitahukan hal ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengirim sebuah mangkuk dan memerintahkan kedua wanita itu agar muntah ke dalam mangkuk tersebut. Ketika mereka muntah, tampaklah potongan-potongan daging dan darah segar di dalam mangkuk tersebut. Allahu Akbar. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat terkejut. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka berpuasa dari makanan halal, tetapi makanan perkara yang haram
memakan perkara yang haram dengan cara membicarakan keburukan orang lain. Mereka memakan makanan halal, tapi mereka membicarakan keburukan orang lain. Itulah dikatakan oleh Nabi, mereka memakan makanan yang haram. Allahu Akbar. Yang kedua terus, hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa membicarakan keburukan orang lain ketika berpuasa dapat menyebabkan puasa menjadi berat, sehingga kedua wanita tersebut hampir saja menemui ajalnya. Begitu juga dengan perbuatan dosa lain. Pengalaman menguatkan bahwa bagi orang-orang beriman dan bertakwa, menjalankan puasa terasa ringan. Bagi para pendosa, puasa terasa sebagai beban yang sangat berat. Dengan demikian orang yang berpuasa hendaknya menjauhi dosa-dosa, terutama membicarakan keburukan orang lain dan mengumpat yang biasa dilakukan untuk menghabiskan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa membicarakan keburukan orang lain itu seperti memakan daging saudaranya telah mati. Ironisnya, kebanyakan orang yang sama sekali tidak menganggapnya sebagai membicarakan keburukan orang lain. Ghibah, apabila ada perasaan tidak enak dalam hati sendiri atau hati pendengar, tatkala membicarakan keburukan orang lain, segera menutupinya dengan alasan hanya menceritakan apa adanya. Suatu ketika seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ghibah itu? Apakah ghibah itu? Beliau menjawab, membicarakan sesuatu tentang saudaramu ketika dia tidak ada. Yang pembicaraan itu tidak disukainya seumpama dia ada. Sahabat bertanya lagi, bagaimana jika keadaan saudaraku memang seperti itu? Beliau pun menjawab, jika yang diceritakan itu benar, itulah ghibah. Jika yang diceritakan itu tidak benar, berarti kamu telah menfitnahnya. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ketika melewati dua kuburan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Seorang disiksa karena suka membicarakan aib orang lain. Ghibah. Yang lain disiksa karena tidak berhati-hati saat buang air kecil. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ada lebih dari 70 macam riba. Yang paling rendah dosanya seperti menzinai ibu kandung sendiri. Nauzubillahi min zalik. Mengambil 1 dirham dari riba lebih buruk daripada berzina 36 kali. Ini hukumnya. Sedangkan riba yang paling buruk adalah merusak harga diri seorang muslim. Masih banyak hadis lainnya yang berisi peringatan keras terhadap pembuatan ghibah. Saya ingin sekali menulis hadis-hadis tersebut sebab kebanyakan pembicaraan kita dalam majelis dipenuhi dengan kemaksiatan ini, ghibah. Namun demikian saya menganggapnya sudah cukup karena inti pembicaraan di sini bukan tentang ghibah. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan dosa ini. Amin. Saya memohon agar para ulama dan teman-teman berdoa untuk saya yang banyak menderita sakit rohani ini. Ya Allah, takabur, kebodohan, iri, dengki, prasangka buruk, berbohong, khianat, riyah, dendam, ghibah, dan permusuhan semuanya ada dalam diriku. Penyakit mana lagi yang tidak ada dalam diriku? Sembuhkanlah aku dari setiap penyakit dan tunaikanlah segala hajatku. Sesungguhnya aku memiliki hati yang sakit, wahai Tuhan, hanya Engkaulah penyembah, hanya Engkaulah penyembuh si sakit itu. Ketiga, menjaga agar telinga terhindar dari mendengarkan perkara makruh. Hal-hal yang dalam agama haram dibicarakan. Hal-hal yang dalam agama haram dibicarakan. Mendengarnya pun hukumnya haram. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam perkara ghibah, orang yang membicarakannya dan mendengarkannya sama-sama bersekutu dalam dosa. Salah? Alhamdulillah hadirin mulia, telah kita mendengarkan satu hadis fadilah Ramadan. Keuntungan, kepentingan daripada kita menjalankan Ramadan, yaitu salah satunya kita menjalankan bulan Ramadan ini, yaitu kita berpuasa. Di dalam puasa itu kita menjaga daripada yaitu lisan kita, mata kita, telinga kita, kaki tangan kita, ataupun kolbi kita, hati kita. Dengan puasa kita ini hadir mulia, maka Allah SWT akan memberi kita karunia-karunia, rahmat, hidayah, dan Allah SWT akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dosa yang nampak mau yang tidak nampak, dosa yang sengaja maupun yang tidak disengajai, dosa yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi, dosa yang kecil hingga yang kemarin, dosa yang sekarang, dosa yang nampak, yang tidak nampak, dosa yang kecil, yang besar, yang kemarin hingga sekarang. Oleh karena itu hadirin muliakan Allah SWT, semoga ini fadilah Ramadan
masuk ke dalam hati-hati kita, masuk ke dalam pikiran-pikiran kita. Apa yang telah kita dengarkan ini kita ambil itibar, kesankan dalam hati, siap amalkan dan sampaikan. Yang lebih pentingnya lagi, kita sampaikan ini ta'lim wa ta'lum kepada istri anak kita, keluarga kita, bibi, paman kita, orang tua kita, dan tetangga umat seluruh alam. Semoga ini amalan-amalan menjadi asbab hidayah ke seluruh alam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.